Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat hadir bersama-sama di sini dalam rangka melaksanakan aktivitas kita. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan hari ini semuanya akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amal keburukan yang kita lakukan hari ini, insya Allah mudah-mudahan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat. Tidak ada nabi setelah beliau. Dengan kesabarannya, keikhlasannya telah membina umat manusia menuju kebenaran, kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, Inna awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Fa idza saluhat faqad aflaha wa anja. Wa idza fasadat faqad khaba wa khasira. Pertama sekali yang diminta pertanggungjawaban amal ibadah kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salat kita. Manakala baik salat kita, maka baiklah semuanya amal ibadah kita, dan kita termasuk orang yang beruntung. Manakala rusak solat kita, maka rusaklah semuanya amal ibadah kita, dan kita termasuk orang yang merugi. Ada sebagian di antara kita, orang-orang yang mengerjakan solat itu hanyalah sebagai rutinitas untuk mengorbankan, untuk menggugurkan kewajiban. Tetapi dia tidak memahami isi dari solat itu sendiri. Kalau tingkatan solat kita hanyalah sekedar mengerjakan solat, tapi kita tidak memahami isi dari solat itu sendiri, sangat berbahaya sekali bagi kita. Dan kita tidak termasuk orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari, perilaku kita sangat bertabrakan dengan isi dari solat itu sendiri. Dalam surat Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi mereka yang mengerjakan solat, yang lalai terhadap solatnya. Lalai terhadap solatnya dalam arti dia tidak dapat mengimplementasikan, menjabarkan isi dari solat itu dalam kehidupan dia sehari-hari. Kalau kita mengambil satu contoh pada saat kita mengerjakan solat, kita membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar, hanya Allah yang maha besar. Inilah statement kita, pernyataan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang maha besar. Maha besar kekuasaannya kepada kita, maha besar perlindungannya kepada kita, maha besar pertolongannya kepada kita. Berarti kita sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sendirinya tidak akan ada lagi rasa sombong di dalam hati kita. Tidak akan ada lagi rasa hasad, dengki, dan iri hati. Tapi justru sebaliknya, kita istiqomah dalam mengerjakan sholat 5 waktu. Tapi dalam hati kita masih ada rasa sombong, hasad, dengki, dan iri hati. Berarti dia tidak dapat memahami isi dari sholat itu sendiri. Sehingga dia tidak dapat mengimplementasikan, menjabarkan isi dari sholat itu dalam kehidupan dia sehari-hari. Kemudian kita membaca, Ini wajhtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan diriku kepada Allah, Zat yang menciptakan langit dan bumi. Aku cenderung kepada jalan yang lurus, yang penuh dengan kepasrahan. Inilah pernyataan kita, statement kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cenderung kepada jalan yang lurus. Kalau masih ada dalam kehidupan kita sehari-hari, masih mau minum minuman keras, masih mau mendekati zina,
berarti kita tidak dapat memahami isi dari surat itu, sehingga kita tidak dapat mengimplementasikan, menjabarkan isi dari surat itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.